Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita, Pelita.hati 207, yang akan menemani aktivitas kalian ataupun yang akan menemani di waktu istirahat kalian, lagi rebahan kah, atau mungkin sambil nonton televisi, sambil memainkan handphone, sambil berjalan di kendaraan. Tapi ingat ya, jika ada di antara kalian yang sambil nyetel ini dengan kecepatan yang tinggi di kendaraan, tentu saya ingin mengucapkan tetap terus waspada dan konsentrasi yang tinggi tentunya. Multitasking memang sangat multitasking itu memang sesuatu hal yang unik ya teman-teman. Tapi bukan berarti ketika dalam berkendara kalian bisa seenaknya multitasking, mungkin seperti menelpon dan lain sebagainya. Kalau mobilnya santai tidak mengapa seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Dan komen yang positif, kalian juga bisa bercerita tentang pengalaman hidup kalian. Kalian juga bisa menceritakan hal-hal yang positif di kolom komentar, atau hanya sekedar say hi kepada yang lainnya. Of course, silahkan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Karena menurut saya, ini sangat penting sekali dan kalian bisa share berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai macam pertanyaan kepada teman-teman kalian atau kepada platform sosial media yang kalian miliki. Mengapa? Karena Pelita.hati 207 ini adalah salah satu channel di mana kalian bisa menemukan segalanya, segala macam pertanyaan, segala macam jawaban ada di sini. Nah, teman-teman, Uh, berikutnya yang akan saya bahas adalah kemarin pada saat saya sedang browsing, kemudian saya menemukan suatu bacaan yang menarik sekali, yaitu tentang anak broken home. Sebetulnya broken home itu sendiri apa sih gitu? Broken home sendiri ya, sebagaimana dari istilah dan bahasanya, yaitu rumah yang hancur seperti itu. Jadi ya, tapi secara istilah ataupun ya secara etimologi, tentu yang dinamakan broken home ini adalah yang memang sudah pisah orang tuanya, hidupnya berantakan pada saat di rumah tangga seperti itu, eh, dan sejenisnya ya teman-teman. Jadi tapi yang akan saya bahas adalah bagaimana anak broken home ini bisa bisa menggapai cita-citanya, bisa selamat di masa depan, lalu kemudian tidak dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, kalian tahu Aska Corbuzier kan? Anak dari Deddy Corbuzier dan Kalina Oktariani. I think saya tidak menemukan dia sebagai yang harus dikatakan anak yang sedih banget ya, anak yang yang harus dapat perhatian khusus banget ya. Enggak, karena bagi saya pendidikanlah yang paling utama dan kasih sayanglah yang paling utama dalam pertumbuhan seorang anak. Even orang tuanya berpisah atau bersatu. Saya juga banyak sekali menemukan orang-orang yang kasar, menjadi pencuri, depresi, stres, kemudian mohon maaf selalu dibully, kemudian selalu menjadi pembuli juga, dan masih banyak karakter-karakter anak yang tidak baik, tetapi dari hasil pasangan yang orang tuanya sudah cukup tua dan rumah tangga juga masih masih berjalan seperti itu. Tapi di beberapa tempat juga saya melihat anak-anak broken home juga ada yang menjadi pelukis terkenal, ada yang menjadi seorang musisi, ada yang menjadi orang yang mungkin punya yayasan tertentu gitu, yang kelihatannya bahagia, bisa tersenyum, bisa mengatur sosial medianya juga dengan baik seperti itu. Nah, inti dari anak broken home ini yang banyak sekali dipertanyakan masyarakat adalah, kalau anak broken home mah pasti menyedihkan gitu. Kalau anak broken home mah pasti sengsara gitu. Kalau anak broken home mah pasti nakal-nakal gitu. Susah depresian begitu. Kenapa? Karena stigma masyarakat ini bukan tanpa alasan. Karena masyarakat sendiri melihat dan menilai bahwa seseorang anak yang hidup tanpa dampingan kedua orang tuanya, maka akan terjadi linglung dan kebimbangan yang sangat berkepanjangan. Sehingganya anak bisa mencari jati dirinya by own self gitu.
anak bisa mencari jati dirinya dengan caranya sendiri, yang tentu jika anak tidak dibimbing maka akan kemana-mana jalannya seperti itu. Tapi the point is, jadi gini, tapi kan poinnya tuh bukan itu gitu loh. Poinnya adalah bagaimana seorang anak tumbuh dari kecil hingga besar, mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan pendampingan yang bagus, dan whatever, terserah dari mananya. Bisa seorang nenek ketika mungkin orang tuanya bercerai tetapi dia diasuh oleh neneknya dengan penuh kasih sayang, diperkenalkan kepada paman-pamannya, kemudian melihat orang tuanya yang bercerai masih akur, tidak ada KDRT, tidak menampilkan permusuhan. Ini juga menjadi kemudian konsen kami bahwa ini bahwa kami memasukkan ini sebagai sesuatu hal yang masuk dalam kategori inilah anak yang kemudian tidak dikatakan broken home seperti itu. Nah, masyarakat sendiri memang banyak sekali masih berpikir bahwa anak broken home adalah anak yang hasil dari perceraian yang kemudian hidupnya kacau. Tadi sudah saya bahas bahwa kekacauan itu bisa terjadi di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Buktinya ada berbagai macam anak yang lahir sampai dewasa, baik itu dewasa muda ataupun dewasa tua, di mana seorang itu didampingi oleh orang tuanya semasa hidup, didampingi dalam artian orang tuanya juga tidak pisah. Akan tetapi jangan pernah lupa bahwa ternyata banyak kasus yang terjadi, ya narkoba inilah itulah, karena yang paling penting adalah bagaimana pendampingan yang benar dan bagaimana pendampingan yang benar dari orang terdekat kemudian bisa mengasihi seorang anak dengan baik seperti itu. Jadi terserah dan bagaimana caranya, yang terpenting adalah anak bisa tumbuh kembang dengan baik dari kecil hingga dewasa. Akan tetapi teman-teman, lebih bagus lagi jika seseorang itu tumbuh kembang dengan baik, dengan orang tua yang lengkap, tanpa adanya KDRT, selalu memunculkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, saya sangat yakin sekali ada begitu banyak generasi anak muda sekarang yang tumbuh dari orang tua yang sehat, yang tidak toksik, yang terjauh daripada perceraian dan KDRT, yang tentunya bisa mengukir prestasi yang luar biasa di masa depan seperti itu. Nah teman-teman, itu aja ya pembahasan mengenai apakah anak broken home memiliki masa depan yang cerah, atau bahkan anak broken home ini udah deh menjadi bajingan aja dalam hidupnya seperti itu, menjadi anak yang terlantar dan tidak dipedulikan dan menjadi sampah masyarakat seperti itu. Menurut hemat kami yang sudah saya bahas tadi di depan adalah bagaimana seorang anak mendapatkan pendampingan yang cukup baik dan mendapatkan kasih sayang yang sangat indah dan bagus, dan terserah dari siapapun. Bisa dari neneknya, bisa dari kakeknya, bisa dari pamannya, bisa dari bibinya, seperti itu. Nah teman-teman, terima kasih banyak kepada kalian yang masih setia dalam mendengarkan Pelita.hati 207. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena kalian itu sangat berharga sekali bagi saya. Bagaimanapun kalian adalah pendengar setia, dan terima kasih sekali kepada kalian yang selalu memberikan spirit positif di kolom komentar yang beragam, dan saya sangat menghargai itu. Dan akhir kata saya kami tentunya Pelita.hati 207 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat teman-teman ya.